Jadi kenapa kok mirroring itu sebaiknya telanjang? Karena dengan telanjang itu ada simbolis keterbukaan, sampai terbuka terhadap emosi apapun yang muncul. Halo. Halo. Iya Pak Bambang. Halo. Pak Bambang atau siapa? Ya, selamat. Ya, saya bisa Aloy, bisa Ya, Pak Bambang. Aloy. Aloy. Ya. Siap. Ya, Iya. Mas Riko. Terima kasih ya. Sama-sama. Aku udah berapa bulan yang lalu baru tahu apa namanya channelnya Mas Riko. Nah, tiap hari itu aku coba menyetel ya, menyetel lalu juga di satu sisi udah lama aku juga udah yang namanya ikut apa namanya buka hati itu segala macam motivasi dan segala macamnya itu udah sampai meditasi coba aku pahami. Cuman memang di satu sisi orang akan mencari sesuatu dari kebenaran mana yang benar dan ada kebenaran lain yang lebih pas, lebih cocok. Karena saya juga mencoba untuk belajar dari spiritual lain dari YouTube yang ada. Tahu kenapa saya tergugah seperti itu? Karena memang satu sisi ya memang seperti ada pendaman yang bagaimana bisa meningkatkan hidup lebih nyaman, lebih damai. Apa namanya? Menghilangkan pendaman-pendaman yang pernah terjadi, kenapa kok pernah kita ditipu berkali-kali, saya pernah ditipu sampai berapa kali ya, kok terjadi lagi, lalu belum lama terjadi kepada yang anak kena main judi online, terus pinjolnya banyak banget yang harus ditanggung, waduh, itu menjadi sebuah masalah ya, masalah yang memang harus ditangani. Betul. Cuma di satu sisi bagaimana menghilangkannya itu secara sadar saya tahu. Ya udah, pasrah aja dah, terima aja dah. Cuman ya dengan channelnya Mas Nitiko ini saya jadi tahu, oh ada pendaman rasa yang memang harus dihilangkan. Dan bagaimana menghilangkannya itu kan yang biasanya orang-orang itu belum mengetahui. Jadi selama ini memang saya sering berdoa minta maaf segala macam dengan mungkin ada dari spiritual lain yang juga ada pas live yang mungkin tertinggal, kesalahan-kesalahannya harus dimaafkan, kesalahan masa lalu. Namun dari satu sisi dengan saya mengikuti Mas Niko rupanya triggernya itu di pendaman rasa ya, di pendaman rasa yang memang terpendam lama dan kita tidak bisa menghilangkan. Belum tahu cara menghilangkannya. Kalau masalah menerima kejadian atau masalah yang ada sih, saya juga dari dulu sudah ya udah ya pasrah aja, terima aja daripada pusing daripada ini. Cuman kok masih aja ya terjadi seperti itu. Nah, setelah saya ikut dan saya daftar terus baca buku Ocean Abundance itu saya coba baca dan beberapa hari selama 7 ya baru daftar 2 minggu yang belum sampai 2 minggu Mas Niko. Cuman kondisi di rumah itu lebih damai sekarang. Tadinya kayaknya dulu kalau dengar istri ngomong gitu ada sentakan hati yang kok ini jadi kayak rasa pengen bales, pengen lagi. Lalu juga ya ada respon yang negatif gitulah di saya. Cuman setelah ini ya setelah ikut ini saya coba menghilangkan pendaman rasa itu bisa lebih nyaman ya, lebih nyaman di saya juga dampaknya ke keluarga itu sangat-sangat terasa. Di satu sisi memang ya
bagaimana kita menghilangkan pendarahan hati atau samsara itu ya berhubungan dengan rasa ya Mas Riko. Betul. Karena bagaimana kita bisa kan itu hadir dan terima aja gitu loh. Ya udah kita amati aja. Memang lama-lama hilang. Setiap itu seperti itu terjadi yang kepala sakit, terus nggak sakit sekali sih, kalau ada rasa sakit, terus hati dekan, panas, terus tangan kayak kebas, terus kayak jari kaki itu ada sengkring-sengkring gitu loh. Nah itu terjadi tuh sama saya tuh. Nah itu coba saya hilangkan. Ya itu membuat semuanya besoknya lebih damai lah. Dan juga di kantor ya saya masih aktif di kantor, dan di kantor juga teman-teman tambah say hello-nya gitu, tambah ramah seperti gimana ya, beda sebelum Ya. saya mengikuti tanpa pintu ini. Ya. Begitu Mas Riko. Itu menjadi apa namanya, membuat saya lebih damai. Cuman juga Betul. ya sebenarnya sih kita cuman di apa namanya, di tanpa pintu ini belajar coba untuk menyadari, sadar itu kan bukan berarti kita harus menjawab, harus ini, yang namanya menyadari itu kan kita coba merasakan sampai semua itu kosong, seperti ngeblank gitu Mas Riko. Iya, Yang betul. dirasakan sampai ngeblank gitu ya udah, terus lama-lama nggak ada rasa di dada, nggak ada rasa di tubuh gitu ya. Ya sudah saya selesaikan, terima kasih, bersyukur ya semuanya berjalan dengan baik. Ya cuma Mantap. dan satu sisi juga harapannya bisa berjalan terus ini sampai apa namanya, ya benar-benar semua berkah bisa melimpah ya kepada kita semua yang memang kesadaran itu dibutuhkan oleh kita untuk menjadi lebih baik ya, bukan menjadi orang baik. Orang baik itu juga belum tentu sadar. Tapi kalau udah sadar itu orangnya baik dan apa namanya, akan bertindak lebih bijaksana harapannya. Betul. Seperti itu Mas Riko. Ya tahapan saya masih sampai di situ Mas Riko. Ya mudah-mudahan share ini bisa jadi masukan juga untuk teman-teman, dan mungkin kalau emang ada yang mau di apa namanya ya, saya masih bingung di waktu itu mirroring tuh katanya harus Oke. telanjang bulat atau harus pakai celana setengah badan atau duduk atau segala macam. Itu yang saat saya mirroring itu masih bertanya-tanya, itu salah nggak ya Oke. seperti itu Mas Riko. Terima kasih. Nah, sama-sama. Jadi kenapa kok mirroring itu sebaiknya telanjang? Karena dengan telanjang itu ada simbolis keterbukaan, sampai terbuka terhadap emosi apapun yang muncul. Gitu doang. Tapi kalau sampai sudah bisa terbuka total, sudah bisa membiarkan emosinya muncul apa adanya, ya which is ya nggak begitu penting mau itu pakai pakaian ataupun enggak, sama aja. Itu. Nah, yang kedua, poin kedua adalah ini. Poin kedua adalah ini, ketika kita bilang inilah, misal, Bari, coba. Ya, ya Om. Misal sama tak tanya, misal sama benci sama Om Joko, oke? Oke, mana Om Bari? Ya. Misal Om Bari benci sama Om Joko, misal, oke? Ya. Terus tak suruh Om Bari lihatan Om Joko, kira-kira sampean akan melihat Om Joko apa adanya atau gimana? Enggak, pasti enggak. Ya. Pasti enggak. Ya sama, ketika sampean tendensinya itu ingin menghilangkan emosi, pasti sampean menyaksikannya itu dengan mata penuh kebencian, dan itu pasti dari mata ego, dari mata pikiran, bukan dari kesadaran. Jadi kurang mundur dikit. Cara paling mudah adalah sampean perlu membedakan.
Oh, kalau ngelihat dari Enggak sebenarnya, kebencian bro. gini. Oh, kalau ngelihat dari kesadaran gini. Nah, itu yang perlu sampean bedakan. Nah, sekarang tak tanya, misal Om Hari misal cinta sama Om Joko. Om Hari bisa ngelihat Om Joko apa adanya nggak? Bisa. Bisa kan? Karena ada cinta kan? Nah, itu. Coba gini. Salah. Misal sedang ada kasus kayak misal di salah satu di sini ada feedback suaranya. Sudah, Oke. Pak Mulyo. Nah, oke. Nah, di sini kan ada salah satu kasus diselingkuhi kan, misal ya. Misal ada orang diselingkuhi. Terus rasa dari selingkuh dan rasa dari pendaman emosinya kan nggak enak kan. Kejadiannya nggak enak, reaksinya juga nggak enak. Nah, ketika nggak enak, kita perlu belajar. Kita sedang mengamati dari mata kebencian atau mata cinta. Ketika mata kebencian, berarti penyaksian kita salah. Ketika kita ingin menghilangkan emosinya, bisa dipastikan penyaksiannya salah. Cara paling gampang adalah tanya, gimana ya kalau aku melihat perasaanku ini dari sudut pandang kebencian. Nah, itu pasti kerasa beda. Terus tanya lagi, gimana ya kalau aku melihat kebencian ini dari sudut pandang cinta tanpa syarat atau bahkan tanpa sudut pandang apapun. Nah, itu sampean akan tahu bedanya. Oh, ternyata yang melihat yang benar itu di posisi ini. Kalau di posisi ini ternyata kebencian. Nah, itu sampean perlu melatih hal itu antara dua itu. Karena gini, ketika kita bilang oh samskara itu harus dilenyapkan, dalam artian itu benar, tapi kepala kalian pasti akan menerjemahkan dengan arti yang berbeda. Oh, berarti pendaman emosi ini harus ditendang-tendang. Padahal enggak, lenyapnya itu harus dipeluk. Sesuatu yang membatu itu harus dipeluk agar mencair. Artinya kita perlu melihatnya dari mata penuh cinta tanpa syarat. Nah, itu berarti sampean semuanya harus bisa membedakan, oh ini aku sedang melihat dari mata kebencian, oh sedang melihat dari mata cinta tanpa syarat atau kesadaran. Jadi sampean bisa tanya, gimana ya kalau kebencian ini aku lihat dari sudut pandang kebencian. Kalau rasa sedih ini tak lihat dari sudut pandang kebencian. Pasti rasanya beda. Kayak ada dorongan untuk mendorong. Kayak ada urgensi untuk menjauhi. Tapi kalau dari sudut pandang cinta atau bahkan tanpa sudut pandang apapun, itu kayak semacam jadi satu. Bedanya di situ. Coba praktek. Pasti tahu bedanya. Ketika tahu bedanya, prakteknya baru bisa benar. Tapi kalau sampai nggak bisa bedain, otomatis hampir bisa dipastikan kalian prakteknya keliru. Pasti kalian tendang-tendang emosinya. Nah, itu masalahnya. Kenapa kok nggak selesai-selesai? Karena emosinya sampean tendang-tendang. Sampean lihatnya itu dari mata kebencian. Otomatis sampean nggak melihat sama sekali. Cuma seakan-akan melihat. Itu aman atau ada pertanyaan terkait ini? Sama itu Om, Pak Bambang tadi kayaknya kan ya, beliau member tanpa pintu ya, dan sudah memraktekkan materi yang ada di tanpa pintu. Jadi di tanpa pintu itu kita belajar kesadaran berbasis keberlimpahan. Nah tadi sekilas saya nangkep tuh yang ada Pak Bambang tanya itu beliau merasakan hasilnya dan bagaimana mempertahankan supaya selalu dalam state seperti itu untuk jangka waktu yang lama atau dalam state berlimpahan seperti itu gitu. Nah, yang berusaha mempertahankan siapa? Itu yang disadari. Itu kan cuma kata-kata kan ya, cuma pertanyaan ya. Gimana cara mempertahankan state kosong kayak gini? Nah, itu harus disadari. Ketika itu disadari ya, otomatis kita stay di kondisi keheningan. Tapi kalau tidak disadari, otomatis kita mulai mencari lagi. Mungkin dengan teknik lain dan lain-lain. Itu cara paling gampangnya disadari pertanyaannya. Udah urusan beres. Siap. Masih Man? saya Aloy Mas. Monggo. Mas sedikit. Ya. Siapa? Setelah kita coba bisa stay menyadari ya, kita coba untuk melatih terus kan Mas Riko. Biasanya dengan melatih terus dan itu juga dari melatih itu kan menjadi biasa ya Mas Riko. Kalau udah biasa menjadi kebiasaan. Ya, betul. Kalau udah kebiasaan tuh menjadi otomatis.
Yang harus kita sadari kan itu dulu. Dengan begitu kita akan terus berjalan sesuai dengan Betul. harapan. Pada intinya sebenarnya pada intinya bagaimana kita bisa ingin merubah diri kita sendiri dulu. Ya, dengan perubahan diri saya, otomatis itu akan mempengaruhi orang lain dan berdampak untuk orang lain juga. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Harapan saya kan seperti itu. Nah, dengan harapan seperti itu juga kan semuanya saya berharap ya semesta ya dengan kecerdasannya akan membuat saya lebih cerdas dan bertambah cerdas. Seperti itu aja, Mas Riko. Betul. Jadi ya dari tahu coba jadi biasa menjadi kebiasaan, menjadi otomatis dan refleks. Iya. Itu Mas Riko. Sama-sama. Dan otomatis identitasnya ganti sendiri nanti. Iya. Tuh. Man? Siap. Ya. Dapatkan paket lengkap e-book Lautan Keberlimpahan di sini. Hubungi 082231034524.